Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, mari kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam urusan-urusan dunia ataupun lebih penting lagi urusan-urusan agama kita, urusan akhirat kita. Kita dididik di dalam berpuasa itu adalah diantaranya kepekaan terhadap fuqara, orang-orang miskin. Bagaimana mereka itu makan hanya mungkin sekali, bahkan mereka tidak ketemu dengan makan. Nah, dengan adanya tarbiyah puasa ini tidak lain adalah tarbiyatul iradah. Jadi puasa adalah tarbiyatul iradah, pendidikan kehendak, agar kehendak kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Makanya puasa dikatakan sebagai tarbiyatul iradah. Untung kita ini puasanya itu tidak di zaman-zaman awal itu. Pada saat awal turunnya perintah puasa, itu maghrib buka, isya udah imsak lagi. Tapi asbab daripada peristiwa yang dialami oleh sahabat Umar dalam kisah singkatnya itu jima dengan istrinya, kemudian mengadukan hal tersebut kepada baginda Nabi. Akhirnya hukum daripada puasa itu berubah. Yang tadinya waktunya hanya maghrib ke isya, kemudian hatta matla'il fajr, sampai waktu fajar, waktu subuh imsak. Ini adalah hikmah daripada peristiwa-peristiwa daripada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Nah, apalagi kalau kita pernah punya pengalaman puasa mati geni misalnya, itu betul-betul lemas ya, badan tuh lemas. Apalagi puasa mati geni itu tidak boleh tidur, harus zikir malamnya, dan tidak boleh berbuka, hanya mungkin memasukkan air ke telinga saja. Itu terasa lelah. Nah, puasa yang Allah perintahkan ini sangat ringan sebenarnya. Maghrib kita bisa berbuka, kita senang, bahagia, karena itu memang kebahagiaan orang yang berpuasa. Farhatani, dua kebahagiaan orang berpuasa. Lisyam, orang yang berpuasa itu adalah ketika ingdal fitra, pada saat berbuka puasa, dan nanti kebahagiaan kedua adalah pada saat bertemu Allah Subhanahu wa taala, liqa'i rabbih. Para pemirsa, jadi puasa yang kita jalani ini sebenarnya sangat tidak berat lah, apalagi dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang bahkan ada yang lebih dari berapa jam gitu kan, ada yang mataharinya lama, ada siangnya lama. Kita ini stabil, di negeri kita ini adalah negeri yang stabil, puasanya itu stabil sekali, dari waktu maghrib sampai waktu subuh itu paling berapa jam gitu. Jadi perlu disyukuri oleh kita semua, bagaimana kita bisa juga menimbulkan kepekaan terhadap orang-orang yang mungkin jarang makan karena kemiskinan, jarang bertemu dengan makanan. Nah, sementara kita masih bisa bertemu dengan makanan, bahkan ketika berbuka itu, wah, segala ada lah ketika berbuka. Ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang melampaui batas ya. Kita berbagi, dan itu sebaik-baiknya umat Islam adalah kita ada kepekaan dengan orang-orang yang tidak mampu. Dengan berpuasa menciptakan kestabilan ekonomi, merasakanlah. Bahkan nanti ditutup dengan adanya kewajiban zakat, itu pun diberikan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu ya. Ada asnafnya lah, ada pembagiannya semuanya. Tidak lain adalah bahwa dengan berpuasa ini bukan hanya kita menjadi pribadi yang tarbiyatul irodahnya itu terarah, tapi juga ada hablum minanas,
hablum minannasnya perlu ditekankan lagi. Ya, mungkin ini saja sebagai penutup, bahwa al-ma'iddatu baitudda, makanan itu tempatnya penyakit. Ya. Kemudian al-himyatu ra'su dawai, dan berpuasa itu adalah pangkalnya obat. Nah, jadi dengan berpuasa itu kita menjadi sehat. Bahkan sabda Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Banyak sekarang di dunia medis itu orang harus berpuasa, harus mau operasi harus berpuasa, bahkan pengen sehat ya berpuasa, insya Allah. Jadi syariat yang diturunkan kepada kita ini semata-mata untuk kebaikan kita. Jadi alat cerna kita itu ada istirahatnya, ada liburnya, tidak bekerja terus, tidak diporsir. Nah, ini dengan berpuasa maka akan menjadi sehat, dan itu terbukti di dunia medis. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan puasa kita ada atharnya, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.